Apa kabar? Sehat dan luar biasa ya. Ya, terutama yang baru pulang liburan 1 tahun kita bekerja dan ada waktu untuk berlibur. Saya berharap Anda memasuki tahun baru dengan semangat yang baru. Amin, saudara ya. Kita tahun ini memasuki tema baru lagi, yaitu ini judul dalam 1 bulan, tetapi untuk tahun ini kita bicara tentang the year of preparation atau tahun untuk mempersiapkan, tahun persiapan, saudara ya. Nanti saya akan jelaskan di sini apa sih yang dimaksud dengan persiapan ini. Sementara dalam tahun persiapan ini setiap bulannya itu ada tema masing-masing, dan ini adalah tema di dalam bulan ini, restoring relationship. Kalau saya bicara langsung tentang restoring relationship, mungkin Anda tidak akan ketemu titik temunya dimulai dari mana. Sebenarnya bulan pertama itu kita ada yang namanya komsel gabungan. Biasa di komsel gabungan saya kasih tahu tentang tema, tetapi karena komsel gabungannya baru akan minggu depan, jadi nanti minggu depan baru kita bicara tentang restoring relationship. Hari ini saya bicara tentang the year of preparation atau tahun persiapan. Kita akan belajar. Pak Doni kenapa pakai kacamata, Pak? Oh, sakit mata. Saya kira ada matahari di sini. Cukup panas juga. Baik, saudara, kita bicara tentang the year of preparation. Sebentar langsung saja, Ben, tolong. Kita akan membaca beberapa ayat yang mendasari kenapa sampai ada the year of preparation, tahun di mana kita mempersiapkan. Apa yang kita persiapkan? Tentu saja ada beberapa hal yang akan kita persiapkan di dalam tahun ini ya, saudara ya. Dan kita akan melihat dari slide yang pertama. Kita buka dulu ayat kita di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau saudara punya Alkitab elektronik, pakai saja, karena saya rasa tulisannya ini kecil, sampai belakang nggak bisa dapat ya. Apakah saudara sudah bisa baca? Kira bisa baca? Bisa ya? Oh baik, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada suara yang berseru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskanlah lihat dan pelantara jalan raya bagi Allah. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya ya. Baik saudara, kalau kita melihat sekilas ayat ini adalah latar belakangnya Tuhan berbicara kepada Yesaya dan menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan ya saudara. Tentu saja siapa yang dimaksud dengan ada suara yang berseru-seru di padang gurun itu siapa? Itu Yohanes Pembaptis, saudara-saudara ya. Itu Yohanes Pembaptis yang dimaksud dengan suara yang akan berseru-seru di padang gurun adalah Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus ya, yang pertama kali. Kata-katanya persis di situ adalah persiapkanlah jalan bagi Tuhan, kurang lebih begitu ya. Itu kata-kata yang sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah saudara, Yesus sudah datang yang pertama kan. Yesus sudah datang melaksanakan tugasnya, mengampuni dosa kita, menebus kita dari dosa, dan hari ini menempatkan kita posisi yang baik saudara. Kita diangkat kembali menjadi anaknya, diperbaharui melalui kedatangan Kristus, kematiannya di kayu salib, menyucikan kita. Bahkan saya sudah berbicara banyak sekali di tahun lalu bahwa kita bukan sekedar menerima Kristus untuk masuk surga. Kita diselamatkan oleh Kristus supaya kita kembali kepada posisi awal saudara dan saya diciptakan, yaitu serupa dengan Allah. Tentu saja keserupaan dengan Allah itu adalah apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kekekalan bagi kita semua. Keserupaan dengan Allah ini adalah saudara dan saya memiliki sifat-sifat Allah. Saudara dan saya memiliki tugas-tugas Allah. Saudara dan saya memiliki kuasa yang sama dengan yang Allah berikan kepada kita. Kita punya kuasa saudara untuk mengatur bumi ini. Dan tentu saja di balik kuasa yang diberikan, kemampuan yang diberikan, Tuhan mau ada tanggung jawab. Ya saudara ya.
Jadi sebenarnya inti kekristenan itu adalah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu yang dituntut daripada Tuhan, saudara. Dan saya sudah berulang kali menyampaikan juga di tahun lalu bahwa setiap pencapaian yang kita punya hari ini itu atas izin Tuhan, untuk supaya Anda berdampak, saudara. Tidak ada daripada kita yang diciptakan tanpa akan menjadi pengaruh buat orang lain. Pengaruh cuma dua, pengaruh baik atau pengaruh tidak baik. Dan saya percaya, karena saudara tahu identitasmu adalah orang yang diciptakan serupa dengan Allah, maka kita tidak boleh lupa bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah mempengaruhi dunia ini. Dengan apa? Dengan karakter yang Tuhan sudah berikan, dengan keserupaan dengan Dia. Keserupaan dengan Kristus itu bukan untuk show off. Keserupaan dan bahkan pencapaian yang Tuhan berikan kepada saudara itu bukan untuk supaya kita tuh sombong lantas berkata, siapa yang melawan aku? Aku hebat. Hati-hati, saudara. Karena bukan untuk itu tujuan Allah menciptakan kita. Kita bisa belajar dari Yesus. Yesus itu sukses dalam dunia ini mengerjakan tugas tanggung jawab Tuhan. Itu bukan saja karena dia anak Allah, saudara. Kalau Anda memperhatikan, Yesus itu hal pertama yang dilakukan adalah dia taat. Bahkan kalau kita membaca dalam Filipi 2, Filipi 3, Filipi 4, itu dikatakan bahwa dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan, saudara. Itu penting bagi kita. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, tidak boleh kita mengatakan bahwa semua yang aku capai ini adalah hasil kerja kerasku. Tidak, saudara harus belajar berkata, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena izin Tuhan, aku hari ini seperti saat ini. Dan tentu saja, saudara, Yesus dia taat di atas kayu salib, bahkan sampai mati, saudara. Dan dia tidak pakai kekuatannya sebagai anak Allah untuk defense, tidak loh, saudara. Bahkan kalau Anda memperhatikan Yesus, bagaimana pada saat dia ada di depan mahkamah agung, mahkamah agama yang menghakimi dia nggak ada balas-balasnya loh, saudara. Dia cuma bilang, ya seperti yang kau katakan. Apakah engkau anak Allah? Kau sendiri yang mengatakan. Dia tidak berbantah, saudara. Dari teladan ini mungkin kita belajar, kita perlu belajar ya. Bukan mungkin, tapi harus belajar seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita benar, tapi kita disalah-salahin orang. It's okay, saudara. Kita kan cuma keset, hamba. Hamba itu tidak pernah ribut kalau diperlakukan tidak adil. Dia tetap berserah kepada yang mengutusnya. Dan kita lihat juga, Yesus itu mengatakan begini dalam Yohanes 4 itu, bahwa makananku adalah menyelesaikan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Saya menyebut ini sebagai agenda pribadi, tidak ada dalam Yesus. Dia melakukan apa yang persis Tuhan mau dia lakukan dan dia menyelesaikannya. Kalau Yesus tidak menyelesaikan tugasnya, maka hari ini Anda dan saya tidak ada di sini, saudara. Kita sudah pasti adalah bilangan orang yang akan hidup bersama-sama dengan iblis di sana, di neraka sana. Tapi karena ketaatannya dan karena dia tidak punya agenda pribadi, maka dia sukses melakukan kehendak Allah. Saya percaya, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah melihat Anda latar belakangnya apa. Tuhan tidak pernah melihat gelarmu apa. Tuhan tidak melihat gajimu seberapa. Tuhan tidak melihat Anda pandai bicara atau tidak. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan cuma mau hati. Bersyukurlah kalau hari ini Tuhan pakai Anda, saudara ya. Sudah dikasih karunia, dikasih potensi, talenta. Persembahkan itu untuk Tuhan. Dan pada saat mempersembahkan itu, persembahkanlah dengan sukacita. Ya. Mungkin kita diperlakukan tidak adil. It's okay. Memang Yesus diperlakukan adil. Tidak adil, saudara. Siapa yang hari ini punya masalah lebih daripada Yesus? Nggak ada, saudara. Tidak ada yang bisa menandingi apa yang terjadi pada Yesus. Kenapa kita bersinggungan sedikit dengan orang lain dalam gereja mungkin, terus kita memutuskan tidak mau datang gereja lagi, tidak mau melayani lagi. Hati-hati, saudara. Sebab apa yang Tuhan berikan buat Anda itu free. Tapi bukan berarti Anda manfaatkan itu untuk kepentingan pribadi, tidak. Selama 2024 kita belajar tentang membawa dampak dan membawa pengaruh. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan berdasarkan firman Tuhan bahwa hidup kita ini untuk memberkati orang lain. Anda banyak duit itu pakai. Salah satunya untuk memberkati saudaramu, saudara.
Masih banyak orang yang tidak punya uang, masih banyak orang yang tidur di jembatan. Saya tadi nonton di internet, sudah di YouTube. Saya kaget juga mendengar ada 3 kota besar di Amerika yang hari ini unhoused, arti mereka yang nggak punya rumah. Ribuan, susah. Dan kota ini adalah kota yang orang-orang bangga banget kalau di sebuah kayak LA loh. Sudah LA, terus yang paling parah itu adalah New York. Kota yang hebat, dia terkenal kemana-mana, punya universitas hebat, tetapi di situ ada ribuan orang-orang yang nggak punya rumah. Lebih buruk dari Jakarta kalau saya lihat tadi. Ampun, mereka bisa duduk tidur berjejeran di pinggir rel kereta api di stasiun yang hebat. Orang bilang kan Amerika begitu luar biasa teknologi dan segala macam, tapi orang nggak punya rumah, hidup di pinggir jalan, di gang-gang bahkan. Mereka pasang tenda, ribuan. Saudara, masih banyak orang seperti itu yang butuh uang kita kalau Anda berlebihan uang hari ini. Ya, saya tidak berkata begini supaya nanti semua kasih persembahan ke gereja, tidak. Itu bukan maksud saya. Karena saudara ingat baik-baik, seorang muda waktu dia datang mau ikut Yesus, dia bilang begini kan, "Guru, apakah yang harus kulakukan supaya aku bisa mengikut Engkau?" Yesus tanya begini, "Apakah kamu sudah lakukan hukum Taurat? Kamu sudah berbuat baik?" Terus bilang, "Oh, saya sudah melakukan semua itu sejak masih muda, Guru. Saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mengingini apa yang menjadi orang lain, saya tidak pernah menipu dan segala macam." Dia sampaikan itu. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, hukum Taurat itu dibagi 2. Yang satu mengatur hubungan kita dengan Tuhan, itu hukum 1 sampai hukum 4. Dan satunya lagi mengatur hubungan manusia dengan manusia. Dimulai dari hukum 5, yaitu hormatilah ayah ibumu kan. Yesus tidak bertanya tentang hukum 1 sampai 4 yang mengatur hubungannya dengan Tuhan. Yesus tanya, "Apa yang kau lakukan? Apakah sudah mengerjakan ini?" Dan dia bilang, "Saya sudah mengerjakan semua itu," yaitu hukum 5 sampai hukum 10. Kemudian Yesus bilang ini, "Oh, kalau begitu, pergi, jual hartamu, dan kembali ikut aku." Saudara tahu kan ceritanya bagaimana akhirnya? Dia pergi dengan sedih. Kenapa? Banyak uangnya. Yesus langsung tembak ke hukum pertama. Berarti kamu lebih berat hartamu daripada aku. Makanya ada ayat berikutnya mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Saudara, mari 2025 kita harus tahu bahwa setiap pencapaian, termasuk di dalamnya keuangan saudara, termasuk talentamu, harus beri buat Tuhan, harus berikan kepada Tuhan. Karena ini berhubungan dengan the year of preparation. Dari 3 ayat yang saudara baca ini, saudara, saya menarik 2 hal utama yang perlu kita lihat, saudara. Dan langsung lihat. Dan 2 hal utama yang kita lihat dulu. Preparation itu artinya ya, dengan cepat lihat dan langsung lihat. Tindakan atau proses menyiapkan sesuatu untuk suatu tujuan. Persiapan untuk melakukan sesuatu dengan ada tujuannya. Tadi sebelum Anda menikmati puji-pujian musik yang baik, sudah ada orang yang datang prepare, latihan tadi. 3:30, jam 3:15 sudah datang untuk latihan. Bisa sih kita langsung konser ceritanya tanpa latihan, bisa, tapi pasti banyak berantakan. Masih berantakan. Orang latihan aja masih berantakan, benar nggak Aldi? Lagu pertama yang sungguh alangkah baiknya tadinya harus main di E. Tiba-tiba Bu Gembala bilang nggak, suaranya terlalu rendah, pindah. Main musik itu pindah chord itu bukan hal yang mudah, saudara. Karena begitu pindah chord, berarti pindah semuanya. Tapi karena di prepare, setidaknya berjalan ya. Kasih nilai berapa bang? 70%, 70, 80? Ya udahlah, menghormati mereka yang sudah datang 85 lah. Setidaknya ada preparation, saudara. Sama. Allah itu bukanlah Allah yang dadakan, saudara. Saya sering menyampaikan bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah itu bukan kejadian yang baru terjadi di Kejadian 1:26. Memang realisasinya di Kejadian 1:26, tetapi perencanaannya dari dalam kekekalan. Karena firman Tuhan katakan dari mulanya kita ditentukan untuk serupa segambar dengan dari mulanya, itu mengacu kepada sebelum dunia dijadikan.
Kalau Anda pernah dengar ayat mengatakan dari dalam kandungan ibumu aku sudah membentuk engkau, ya kan? Rasul Paulus mengatakan demikian, bukan? Tapi ada ayat lain lagi mengatakan sebelum dunia dijadikan aku sudah mengenal engkau. Itu artinya sebelum dunia ada, di dalam kekekalan, karena kita nggak tahu itu waktunya kapan. Pada saat Allah merencanakan itu, makanya kita sebut dari dalam kekekalan. Nah saudara, saya percaya kita dipersiapkan juga dari dalam kekekalan, saudara. Anda tidak berada hari ini dengan posisi saat ini karena kebetulan, no. Ingat, bukan kamu yang pilih aku, kata Yesus kan, tapi aku yang pilih kamu. Pada saat ini Anda di tempat ini, saya percaya itu tidak pernah terjadi dengan secara kebetulan. Tidak ada hal dalam dunia ini terjadi kebetulan. Semua di dalam perencanaannya. Ini saudara bilang, masa sih? Coba aja Anda melakukan sesuatu yang keluar dari rencana Tuhan, pasti Anda akan kembali lagi suatu saat. Kita sudah banyak belajar. Yunus misalkan disuruh Allah pergi ke Niniwe untuk memberitakan kebenaran dan suruh mereka bertobat. Tapi Yunus ini kayaknya ada sentimen pribadi sama orang-orang Asyur ini. Dia nggak mau pergi sana. Dia berpikir, aku punya kehendak bebas. Nggak ada yang larang aku hari ini. Memang nggak ada yang larang, tetapi Tuhan sudah suruh dia kemana? Dia lari ke Tarsus, naik kapal, karena dia lari dari hadapan Tuhan. Tuhan kirimkan masalah datang. Kapal itu dihantam oleh ombak dan hampir tenggelam. Akhirnya Yunus dilempar ke dalam laut. Susah. Setelah lempar ke laut, sudah selesaikan, sudah sadarkah Yunus? Saya rasa belum. Karena begitu dilempar ke dalam laut, dia harus ditelan ikan besar. Dan ikan ini mengantar Yunus langsung kembali ke Niniwe. Saudara, banyak hal yang bisa dipelajari. Kalau Anda merasa di dalam hidupmu ada permasalahan yang gak pernah berhenti, terus datang terus, ya mungkin saja Anda sedang lari dari kehendak Tuhan. Anda coba-coba lari dari pilihan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan memilih kita dari dalam kekekalan. Ya. Saya ketemu Irene ini bukan karena rencana saya nggak kenal dia. Tapi dia muncul, dan karena dia muncul, saya percaya ada rencana Tuhan nih. Kalau saya ketemu dengan siapa saja di sini, Lutasya tadinya bukan sama-sama dengan kita di tempat lain. Eca apalagi. Kalau Bang Ian juga, ya ini stok lama sih. Walaupun stok lama, tapi pertemuan saya dengan mereka juga tidak di dalam perencanaan sudah. Dalam perencanaan saya tidak, tapi di dalam perencanaan Tuhan sudah ditentukan. Ini harus kita sadari, saudara. Harus kita, selama Anda masih menyadari bahwa saya gereja karena mau saya, nah, susah itu. Saya melakukan ini karena mau saya. Tidak, saudara-saudara. Tuhan ada di balik segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Itulah sebabnya kita bilang tidak pernah ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Semua sudah di-prepare. Dan hari ini dari 2 ayat tadi ada 2 hal yang kita bisa melihat yang harus kita persiapkan. Harus kita persiapkan. Kenapa saya bilang harus kita persiapkan? Memang nubuatan Yesaya ini kepada Yohanes Pembaptis dan sudah digenapi. Ya. Karena Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Yesus sudah datang kan? Amin. Yohanes kepalanya sudah hilang. Sudah mati dia. Lalu ayat ini masih berlakukah? Masih dong. Siapa hari ini kira-kira analogi dari Yohanes Pembaptisnya? Anda, 7 kiri kanan, kamu. Tunjuk saudara. Supaya yang di sebelahmu sadar bahwa ayat ini bukan saja Yohanes Pembaptis yang menanggungnya. Bukankah kita sedang mempersiapkan sesuatu untuk kedatangan Yesus yang kedua kali? Yohanes Pembaptis mempersiapkan dirinya dipakai Tuhan. Dan dia mempersiapkan dirinya untuk membawa orang-orang siap menerima kedatangan Yesus yang pertama. Yohanes sudah selesai, Yesus sudah datang, bahkan sudah naik ke surga. Ayat ini masih tetap relevan buat orang-orang yang percaya. Tapi ayat ini jadinya ada suara di padang gurun. Misalnya suara saya ganti. Ada yusta di padang gurun yang berseru-seru, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya.
itu bisa pakai nama Anda. Bu Nana bisa saya ganti. Ada Bu Nana di padang gurun. Ya, itu padang gurun sih. Memang di dekat Saribumi itu padang gurun. Loh, harus bersyukur, itu lingkungan muslim semua. Itu padang gurun. Tuhan pakai ibu, kalau bapak nggak bisa dihitung. Beliau kan sudah ada di Papua sana, menikmati emas sana. Yang ada di sini kan Iren sama mamanya. Nggak salah, saudara. Saya yakin, saudara, setiap yang terjadi dalam hidup kita pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Nah, perhatikan, saudara, ada dua hal yang dipersiapkan. Sementara preparation adalah sesuatu yang kita persiapkan untuk suatu tujuan. Suatu tujuan. Tentu saja kita lihat dua hal yang dipersiapkan. Yang pertama adalah menjadi alat Tuhan bagi dunia ini untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita ini alatnya, saudara. Mengerti, saudara? Ini penting. Kalau Anda tidak mengerti bahwa gue, apalagi orang Jakarta kan, lu, gue, Anda belum mengerti tentang tujuan Tuhan menciptakan. Saudara, dari ayat ini, saudara bisa melihat yang pertama, Tuhan menjadikan kita, mau mempersiapkan, bukan mau, dia sudah persiapkan kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan bagi dunia ini. Dunia ini masih perlu Kristus. Amin. Katakan amin, saudara. Matius 28 kan mengatakan bahwa pergi, jadikan semua bangsa muridku, ya, baptis mereka dalam namaku, ajar mereka kebenaran firman Tuhan. Bukankah itu? Kalau dunia hari ini sudah tahu Kristus, sudah mengenal Kristus, tidak perlu ada perintah untuk pergi jadikan sebuah bangsa murid. Tidak perlu ada ayat-ayat yang mengatakan persiapkan jalan. Nah, saudara dengar baik-baik. Justru hari ini penduduk dunia hari ini 8 miliar. Anda dengar baik-baik, ini data yang saya dapat. 3,61% adalah orang Kristen. Berarti umat yang paling terbesar itu orang-orang percaya, termasuk orang Katolik di dalamnya. Tidak terbayangkah, saudara, bahwa kok besar ya orang-orang Kristen? Karena memang ada tugas Tuhan untuk supaya 8M lagi nih. Masih sekitar berapa itu kalau 30% dari 8M ya, mungkin masih ada 6,5 sampai 5 miliar orang lagi yang perlu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau untuk hari ini Anda cuek, susah Anda jadi orang yang berdampak. Gak peduli aku mau masuk, mau mati, mau apa, terserah. Yang penting keluargaku baik, yang penting anakku kuliah, yang penting semua berjalan dengan baik, yang penting aku baik-baik saja. Jangan-jangan Tuhan akan cabut semua yang sudah dipercayakan kepada kita. Harta yang kita punya saja, kata Alkitab, itu cuma titipan. Itu cuma titipan, saudara. Semua yang kita pinjam, yang kita punya, kita nih hari ini sebagai orang yang minjem, yang hanya dipercayakan. Tidak ada yang namanya milik pribadi. Istri-istri milik Tuhan loh. Anak-anak milik Tuhan. Semua yang kita punya itu milik Tuhan. Dan itu semua akan dipakai oleh Tuhan, oleh Anda, untuk mempersiapkan orang-orang di dalam dunia ini yang belum mengenal Kristus untuk siap menyambut kedatangan Dia kedua kali. Amin, saudara. Itu tugas saudara dan saya loh. Jangan bilang bukan tugas saya. Jangan. Hari ini yang merasa nyaman dan sudah cukup dengan, jangan. Tidak cukup, saudara. I'm sorry kalau Anda berkata, yang penting aman. Nggak aman, saudara. Anda masih berhutang kepada Tuhan. Apa yang kita hutangin daripada Tuhan? Keserupaan dengan Tuhan lah. Kan kita diciptakan yang keserupaan dengan Allah. Itu suatu hal yang harus kita harus kita terima itu dan juga terima tanggung jawabnya. Semakin tinggi ilmu kita, maka semakin tinggi tuntutan yang diberikan kepada kita, saudara ya. Jangan merasa nyaman. Anda mungkin aman-aman saja dalam hidupmu, tetapi Tuhan tidak berkata nanti pada akhirnya Anda telat. Tuhan akan berkata, "Anyah kau hamba-Ku yang tidak setia. Kau tidak setia di perkara kecil, tidak pantas untuk terima perkara yang besar." Kalau kita mulai sadar dan mengerti,
Lakukan tugasmu sekecil apapun. Maka pada saat kedatangan dia akan berkata, karena kau sudah setia di perkara yang kecil, engkau akan setia juga di perkara yang lebih besar. Saudara, mari ingatlah ini yang pertama, pesan Tuhan yang harus kita pelajari dan harus kita terima sebagai satu mandat. Ini harus dikerjakan. Mandat artinya sesuatu yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan tanpa alasan, karena Anda dan saya sudah dimampukan untuk itu. Kita sudah punya Roh Kudus, kita sudah menerima keselamatan. What for? Ya untuk supaya Anda juga jadi berkat buat orang lain, bukan kita jadi berkat buat diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, dua hal. Yang kedua ada maksudnya mempersiapkan dirimu sendiri menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Kita mempersiapkan orang lain, dan kemudian kita juga persiapkan diri kita. Nah, nanti tema mempersiapkan diri kita ini nanti saya bagi buat Bu Rista dan kemudian Yesua nanti akan bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus yang kedua kali. Saya akan khusus bicara tentang menjadi alat Tuhan bagi dunia ini untuk menyambut Sang Raja. Jadi tugas kita bukan cuma urusan pribadi kita, saudara. Makanya tadi saya sampaikan tentang Yesus yang gak punya agenda pribadi. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dan jelas perintah Bapa, datang ke dunia sebagai manusia biasa. Bahkan lahirmu nanti di kandang kambing, lahirmu gak punya bapak jasmani. Waduh, saudara, itu kondisi yang ngeri ya. Mungkin daerah-daerah mungkin kayak di Ambon, di Batam, di Medan, mungkin orang-orang yang kuat dengan adat itu, anak-anak seperti itu tuh bakal mengalami bullying selama hidupnya. Apalagi di Israel, saudara. Di sana kalau seorang wanita melahirkan tanpa ada bapaknya, ada suaminya, dilempar batu sampai mati. Dan Yesus lahir dari kondisi-kondisi demikian. Seumur hidupnya tidak ada agenda pribadi dia yang dilakukan. 30 tahun dia ngurusin anak, ngurusin mamanya dan saudara-saudaranya. 15 tahun pertama ada bapak. Setelah itu bapak meninggal, maka Yesus melakukan tugas tanggung jawab sebagai manusia biasa yang melayani keluarga. Setelah 30 tahun dia keluar dari rumah dan melayani Allah sepenuhnya. Saudara lihat, presentasinya lebih banyak mana? Melayani keluarga atau melayani Tuhan? Melayani keluarga atau hidup di dalam urusan-urusan gerejawi yang penuh dengan trik dan penuh dengan segala macam bersifat agamawi. Tadi pagi Bu Ervin ngomong sama saya lupa kalau hari ini beliau harus pergi naik gunung ya. Terus dia bilang, "Pastor, izin ya, saya nggak ibadah." Saya bilang, salah loh. Kita itu harus bedakan mana ibadah, mana masuk gereja. Kan saya sudah pernah jelaskan kepada saudara, ibadah yang sejati adalah Anda melakukan kebenaran firman Tuhan di luar gerbang gereja. Sementara ibadah yang saat ini itulah ibadah terbatas di dalam 4 gedung ini, 4 tembok ini. Banyak orang datang ke gereja tapi nggak ibadah karena otaknya kemana-mana. Tapi banyak juga orang di luar gereja sana yang harus masuk dalam suatu gereja. Jadi saya bilang konsepnya harus benar, Bu. Anda tidak datang gereja tidak berarti engkau tidak beribadah. Ya, saudara. Anda tidak bisa masuk gereja, tapi di luar sana Anda menerapkan setiap prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu yang ibadah. Yohanes 4 kan berkata begini, ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda-janda di dalam kemiskinan mereka dan menjaga hidupnya tidak tercampur dengan dunia ini. Itu ibadah yang sejati, saudara. Saya tekankan, saudara, daripada Anda datang gereja sampai sini pusing, nggak tahu pendeta ngomong apa, nyanyi nggak bisa ikut nyanyi, sibuk main HP, pulang aja di rumah. Nggak ada gunanya Anda datang gereja karena engkau tidak beribadah. Anda tidak beribadah, Anda cuma datang ke gereja, menunggu gereja, panas-panasin tempat duduk di gereja, tapi engkau mengganggu orang lain dengan sikapmu yang sembarangan di hadapan Tuhan.
Saudara, saya ingin banyak cerita tentang sikap kita harusnya di dalam negeri itu seperti apa. Tapi saya tidak akan keluar dari tema supaya kita cepat saja. Next, Ben. Yang cepat saya lanjutkan. Menjadi yang alat Tuhan ini akan saya bahas. Oke. Langsung, Ben. Yang pertama yang saya bahas, jadi alat Tuhan itu hal pertama apa yang harus dilakukan? Ya, menjadi alat Tuhan tadi ayat 3 dan 4 kan, persiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, suara yang berseru di padang gurun dan segala macam itu ayat 3 dan ayat 4. Nah, ini hal pertama yang harus Anda lakukan adalah persiapkan jalan di padang gurun. Di dalam Bible Basic English itu di padang gurun disebut dengan wasteland. Wasteland. Apa sih wasteland? Wasteland adalah tempat yang tak berkembang dan terbengkalai. Ya, padang gurun itu tempat yang tidak berkembang, saudara, dan terbengkalai. Anda dilepas di situ sendirian, tanpa kompas, tanpa suku Baduy, matilah kita, saudara. Gak ada orang bisa hidup di padang gurun itu. Apalagi kalau Anda ada orang suku Baduy lain ceritanya, mereka penghuni asli padang gurun, mereka tahu tempat di mana ada air, mereka tahu tempat bagaimana cara menyelamatkan diri. Tapi kalau saya tersasar di situ, sudah dijamin almarhum, saudara. Karena di situ ada tempat yang tidak berkembang dan terbengkalai. Next, yang cepat saya mau kasih gambaran padang gurun. Kondisi padang gurun, ya, saudara mungkin sudah tahu karena Anda bisa cek di Google atau di Wikipedia, tapi saya tambahkan, saudara. Panas yang ekstrim. Kalau siang itu kurang lebih 40 derajat lebih. Kalau Anda punya telur, bawa saja apa wajan, pecahin telurnya di situ, langsung. Bu Hera kalah enak bikin telur mata sapi, karena dia tanpa minyak, langsung, saudara. Ya. Ekstrim sekali padang gurun itu. Makanya pada saat siang, waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, pada saat siang mereka pakai kacamata seperti Pak Doni. Rasa-rasanya beliau ini sedang ada di padang gurun, makanya harus pakai kacamata supaya nggak silau. Padang gurun pada saat orang Israel keluar pada saat siang, Allah berfungsi sebagai tiang awan yang menaungi orang Israel sehingga mereka terhindar dari panas yang ekstrim ini. Next adalah matahari terik karena kurang pohon. Saudara coba aja di suatu daerah yang nggak ada pohonnya, nongkrong di situ. Biasanya yang hijau-hijau itu hampir tidak ada, saudara. Karena teriknya matahari begitu luar biasa. Yang berikutnya adalah sedikit kehidupan aktif. Hampir tidak ada air. Pasir itu menyerap air, maka menambah kekeringan di situ. Karena matahari langsung kan, karena nggak ada pohon, langsung dia hantamnya ke pasir itu, dan pasir itu menyerap panas itu sehingga tidak ada air, semakin tandus. Yang berikutnya adalah tidak ada atau hampir cuma sedikit kehidupan aktif. Artinya begini, binatang-binatang yang ada itu keluarnya malam. Lebih mengerikan kan? Kalau malam yang keluar kalajengking, bukan kalajengking yang Indonesia punya kecil-kecil injak mati. Ini mah ngeri, saudara. Ada ular deri. Ngeri, saudara. Itu keluarnya malam, bukan siang, karena terlalu panas. Bahkan di situ dikatakan suhunya kalau malam itu juga ekstrim. Kalau siang 40 derajat ke atas, maka kalau malam itu 2 derajat sampai -2. Dingin loh, saudara. Orang 10 derajat, 14 derajat di puncak atau di mana saja udah dingin kan. Ini 2 derajat dingin banget. Beku itu, titik beku. Di bawah 0 lagi. Misalnya -2 itu dingin sekali. Itulah sebabnya pada saat orang Israel ada padang gurun, pada saat malam ada tiang api yang menghangatkan mereka. Enak kan, saudara? Enak sekali kalau kita berjalan dengan Tuhan. Oke, next. Dan ya, cepat. Ya, padang gurun itu menggambarkan, ini benar baik. Padang gurun itu menggambarkan kondisi dunia tanpa Kristus. Kalau kita bilang ada suara di padang gurun, persiapkan jalan. Apa perlu Anda persiapkan hari ini bagi dunia yang di tengah-tengah padang gurun?
Situ dikatakan harus ada kehidupan Kristus yang Anda transfer kepada orang-orang lain. Orang melihat ada Kristus di dalamnya. Itu yang akan menyelamatkan. Kita tidak bisa merubah padang gurun, saudara. Padang gurun tetap padang gurun. Karena padang gurun bicara tentang suatu tempat yang real dan nyata. Dan Alkitab sering pakai itu untuk membicarakan itulah kondisi dunia tanpa Kristus. Tapi kalau tak dengan Allah, siang ada matahari, tiang awan, malam ada tiang api. Binatang-binatang yang liar itu biasanya takut dengan api, saudara. Nggak akan mendekati orang Israel. Nah, kalau perintahnya adalah persiapkan jalan di tanah padang gurun, artinya apa yang dibutuhkan oleh dunia hari ini? Kristus, saudara. Kristus yang dinyatakan lewat perbuatan hidup kita. Saya bolak-balik mengingatkan Anda, kita itu garam, kita itu terang dunia. Filosofinya adalah Anda berdampak, membawa pengaruh, saudara. Dunia ini begitu perlu Kristus yang dinyatakan dalam perbuatan. Banyak kita bicara tentang Yesus, saya percaya Yesus, saya mencintai Yesus. Tapi dunia tidak menikmati itu, saudara. Kita cenderung serupa dengan dunia itu. Kita cenderung serupa pakai gaya-gaya dunia, mengadopsi gaya dunia supaya bisa diterima di dunia. Padahal kita harus hidup dengan gaya Kristus, standar kerajaan Allah. Memang berbeda dengan dunia. Punya resiko Anda dibenci dengan dunia ini. Punya resiko Anda mengalami aniaya. Tapi itulah yang harus dilakukan, saudara. Dunia ini perlu Kristus. Dunia ini perlu Kristus yang dinyatakan dalam perbuatan. Anda lihat situasi dunia hari ini. Kalau Anda lihat gambar yang pertama tadi, kering, kerontang, retak-retak sana sini, lubang sana sini, maka membawa kematian bagi orang-orang yang tidak mengerti. Berapa banyak orang dalam dunia ini sedang berjalan berapa banyak mereka sedang berjalan menuju neraka, dan Anda cuma tangkut tangan. Bye-bye. Itu yang kita lakukan kalau kita mau jujur dengan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Padahal kemampuan sudah Tuhan berikan. Keserupaan dengan Allah ada dengan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Anda punya saudara-saudara seiman. Alkitab kita hari ini Alkitab yang lengkap, 66 kitab. Bukan lagi zaman dahulu yang cuma berpatokan kepada hukum Taurat. Tapi hari ini Alkitab lengkap. Kenapa kita membiarkan orang-orang itu pergi dan kita santai aja? Saudara, tugas Anda dan saya hari ini mempersiapkan dunia ini untuk siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau Anda tidak mengerti ini, maka malang sekali kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Percuma kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lebih senang percaya saya disembuhkan, saya diberkati. Percayanya yang itu tuh sudah merupakan hak Anda untuk diberkati Tuhan. Anda tidak perlu berdoa minta-minta begini ABC, Tuhan cukupkan. Semua pada pagi tadi bangun langsung bernafas kan. Tidak ada yang harus pergi beli oksigen dulu 3 botol, 3 tabung untuk menyambung nafasmu kan. Kita sudah lebih daripada orang-orang yang hebat sekalipun, saudara. Karena Tuhan masih izinkan kita hidup. Pertanyaannya yaitu, sudahkah engkau mempersiapkan dirimu untuk mempersiapkan orang lain menyambut Yesus? Dan dia datang yang kedua kali ini bukan lagi sebagai juru selamat. Dia datang sebagai hakim yang adil. Bayangkan, Tuhan itu berkali, ada ayat banyak sekali mengingatkan kita. Jangan sampai kita lalai dengan tugas kita ini, saudara. Karena nanti pada akhirnya Anda akan dituntut. Lu dikasih kemampuan, IQ-nya tinggi, sekolah IQ-nya hampir-hampir 4 misalkan. Suaranya kalau nyanyi orang bisa tidur, suaranya luar biasa. Kalau main biola orang bisa merasa hadirat Tuhan. Kenapa orang di sekitarmu mati kau tidak bikin apa-apa? Itu Tuhan akan tagih daripada kita, saudara. Tegas saya mengingatkan kita semua hari ini, dunia butuh Kristus. Padang gurun itu adalah lambang sekali lagi kehidupan dunia tanpa Kristus. Jadi
Jadi kebutuhan nyata, hiduplah seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa berkata dia hidup di dalam dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu mandat, saudara, itu tugas bahwa kita harus hidup seperti Kristus telah hidup. Untuk apa? Supaya dunia ini boleh kenal Kristus. Ya, saudara ya, 2024 Anda sudah cukup banyak mendengar tentang bagaimana kita harus berpengaruh. Salah satu cara yang terbaik untuk memberi pengaruh adalah teladan. Ya, saya sudah sampaikan itu beberapa waktu lalu, menjadi teladan. Orang harus melihat sesuatu di dalam kita dan mereka berkata, ada yang lain dengan dia. Pada saat mereka mendekati Anda, disitulah kesempatan Anda menyampaikan kebenaran firman. Karena orang sudah tersentuh dulu dengan sikap kita yang mengasihi mereka. Saudara, ini pentingnya. Next, cepat deh. Ya. Loh, bukan. Oh iya, ya benar-benar. 3 hal, saudara ya. Jangan masukin semua pelan-pelan sesuatu. Kita bisa menjadi alat Tuhan, saudara. Saya sebutnya, ya ini saya dapat dari pelajaran teologi. Menarik untuk dibahas dan bahasanya juga keren menurut saya. Jadi sebenarnya kita sudah pernah membahas ini dan sangat gampang. Menjadi alat Tuhan itu dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah present evangelism atau menginjil. Ada orang yang datang tanpa banyak bicara, tapi orang bisa bertobat lihat dia. Itu namanya present evangelism. Nah, ini identik dengan menjadi teladan. Orang bertobat karena lihat perbuatanmu. Anda tidak perlu banyak bicara. Kehadiranmu itu membuat orang, wah, ada sesuatu nih, kayaknya gue salah dekat dia. Itu yang pertama, presence evangelism. Jadi penginjilan kehadiran. Kalau diterjemahkan ada enak. Penginjilan kehadiran apa ini? Menjadi teladan, itulah yang paling gampang. Atau action speak louder than words. Atau tindakan berbicara lebih keras dari perbuatan. Mari saudara, ini hal yang mungkin Anda sudah bosan dengar di rock sini. Tapi ini yang saya mau terus ingatkan. Kehadiranmu itu bisa membawa satu perubahan. Asal kehadiranmu itu ada kebenaran firman Tuhan yang kita kerjakan. Kita nggak perlu harus tunjukkan apa-apa, saudara. Karena kebenaran itu ada dalam kita. Maka semua perbuatan kita itu kena imbasnya. Benar semua. Makanya harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Kemudian isi hidup kita dengan firman Tuhan. Ini present evangelism. Ya. Yang kedua adalah proclaim evangelism. Artinya apa? Kebenaran firman Tuhan itu harus disampaikan. Tapi sebelum orang bisa menerima kebenaran firman Tuhan, orang harus bisa menerima Anda dulu. Ya kan? Present evangelism itu adalah jembatannya. Dan begitu orang tertarik dengan Anda, disitulah Anda bisa proclaim, memproklamasikan kebenaran firman Tuhan kepada orang tersebut. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa? Power evangelism. Seperti yang Yesus lakukan. Power evangelism adalah pakai nama Tuhan, pakai kuasa yang ada dalam untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Orang-orang itu lebih senang langsung ke power evangelism. Gak bisa, saudara. Anda nggak mungkin langsung menawarkan seseorang, kamu doakan ya, biar sembuh. Kalau dia tidak tahu dasar firman Tuhan, maka sekalipun dia sembuh, sembuhnya itu tidak akan bertahan lama, saudara. Itulah sebabnya ada satu hamba Tuhan, John Sung namanya, kalian tahu? Dari China. Setiap kali dia datang ke Indonesia, salah satunya pernah ke Indonesia. Misalnya dia bikin KKR 1 minggu, maka 6 hari, 5 hari pertama dia kasih firman Tuhan. Firman terus. Baru hari ke-6 baru dia berani ini power evangelism, kasih sembuhkan orang. Tapi orang sudah dibangun dulu cara berpikir. Ini bisa Anda lakukan. Present evangelism. Apa lagi artinya? Apa saudara? Proclaim evangelism. Yang ketiga, power evangelism. Gampang kan? Kehadiranmu, gak usah banyak bicara, tapi banyaklah berbuat. Itu nomor 1 yang akan bisa mengubah dunia. Next, dan dengan cepat.
Hal kedua yang harus dilakukan waktu berapa lama nih, kira jam berapa? Hah? Aduh, sebentar aja ya, saudara-saudara. Secepatnya 5 menit lah, dengan cepat. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah, kalau dari ayat tadi, ayat 3 tadi, ada kata luruskan jalan di padang belantara. Dalam Bible Basic English, kata padang belantara itu lowland. Kalau padang gurun itu wasteland, maka yang ini adalah lowland. Apa sih lowland? Make a level in the lowland. Itu merujuk pada tindakan membuat suatu permukaan atau tingkat yang rata di daerah rendah. Lowland itu daerah rendah. Dan lowland itu biasa dekat dengan laut. Ya, daerah yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Di lowland ini, saudara, langsung lihat ya. Kondisi atau spesifikasi tempatnya itu adalah, jangan cepat. Ya, wilayah luas dan terbuka. Kedua, tidak berpenduduk atau jarang. Yang ketiga, vegetasinya adalah, jadi daerah itu cuma ada rumput, alang-alang, dan pepohonan. Yang berikutnya, belum dikembangkan. Anda nangkap sesuatu di situ? Yang kedua ini sudah menggambarkan orang-orang yang mungkin sudah di dalam Tuhan, tetapi mereka masih belum ada bangunannya, belum ada jalan di situ, masih kosong. Sementara tadi firman Tuhan bilang make a level in the lowland, atau buatlah jalan di padang belantara itu. Ngerti maksudnya ya? Saya akan jelaskan. Apa sih maksudnya membuat jalan? Kita ini, Yesus kan disebut sebagai batu penjuru yang dibuang oleh para tukang, tapi dipakai untuk membuat orang lain bisa bertemu dengan Allah di surga. Kita ini juga adalah batu penjuru dalam dunia. Untuk apa? Membangun jalan buat Kristus itu datang. Kita ini dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan kerohanian orang yang nggak punya pertumbuhan, nggak ngerti talentanya apa, malas datang gereja. Orang-orang ini sebenarnya orang yang sudah diselamatkan, tapi masih mandul. Tugas Anda membuat mereka untuk bisa dipersiapkan untuk membuat jalan untuk kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan menjadi dampak dan berkat. Amin, saudara. Saya nggak akan terlalu banyak, tapi itulah lowland, tempat yang harusnya sudah subur. Tapi sayang, banyak ilalang, banyak rumput, banyak pohon. Tidak bisa dihuni, bisa, tapi tidak ada yang menghuninya. Kenapa? Karena yang lain masih pangku tangan. Disuruh buka jalan, anggap suruh dia aja. Jadi saya bilang, saya kan nulis begini, ini aku, utus aku kan. Kalau orang Kristen zaman sekarang, nah, ini aku, utus Yesus aja lah. Ini aku, utus Eca aja lah, jangan saya lah. Saudara, Anda harus buang setiap egois tadi itu. Bilang, Tuhan, ini aku, pakai aku untuk membuat jalan di dalam kehidupan orang-orang yang sudah mengenal Engkau, tapi mereka tidak bertumbuh, mereka tidak berkembang. Tugas siapa? Tugas kita. Dan jangan bilang nanti Roh Kudus yang kerja, enggak dong. Cara Roh Kudus bekerja adalah melalui kita, saudara. Ya, cara Roh Kudus bekerja adalah melalui saudara. Anda tidak mau diajak kerjasama, bukan berarti Roh Kudus akan berhenti. Dia akan pakai orang lain. Tapi sangat memalukan kan? Anda sudah jadi Kristen berapa puluh tahun, mau dipakai Roh Kudus, bilang belum siap, masih sibuk. Hati-hati, saudara. Ingat tadi saya sampaikan, setiap pencapaian kita itu karena kehendak Tuhan, dan Tuhan mau pakai kita, siapapun dirimu, apapun kemahiranmu, Tuhan pakai supaya nama Tuhan dimuliakan. Next, Ben, dengan cepat. Yang terakhir, ya. Oh ya, ini saya jelaskan. Kita ini adalah pribadi yang akan membawa pengaruh dengan cara hidup sesuai firman Tuhan, membangun dunia ini. Maksudnya membangun pribadi-pribadi yang mati secara rohani tadi, saudara. Padahal mereka sudah mengenal Kristus. Apa istilahnya hari ini? Kira agnosis. Agnosis ya. Tahu Tuhan tapi nggak merasa perlu punya Tuhan. Itu aliran terbaru.
Tapi sekarang ini lebih banyak terjadi. Banyak terjadi, saudara. Orang yang lahir dari Kristen, bapak mamanya Kristen, anaknya bilang, gua kenal Yesus tapi nggak butuh sih. Nah, orang-orang seperti ini itu perlu Anda, saudara. Perlu kita. Kan waktu itu pernah ada seorang hamba Tuhan namanya Ibu Vini Chen yang berkhotbah di sini. Anaknya itu agnosis, saudara, baru bertobat. Siapa yang membuat dia kembali kepada Tuhan? Ternyata dia kumpul sama ada suami istri yang menampung anak-anak yang model kayak begini. Dan ternyata setelah dia bersama, dipengaruhi dengan kebenaran firman Tuhan, bertobat dan kembali percaya kepada Kristus. Saudara, hati-hati. Jangan-jangan uangmu yang banyak membuat engkau berkata, gua gak perlu Tuhan. Jangan-jangan karena skill main drum hebat, dapat diakui dengan dunia dan gak perlu Tuhan. Hati-hati. Tuhan tuntut kita hari ini untuk jadi alatnya. Yang mati itu dibangkitkan. Next, yang cepat. Yang terakhir kan? Ya. Hal ketiga yang harus dilakukan. Tadi ayat 40 ayat 3 dimulai dengan ada suara yang berseru-seru. Apa sih suara yang berseru-seru ini? Itu suaranya siapa? Yohanes Pembaptis toh. Sekarang Yohanes Pembaptis berhasil nggak? Berhasil. Tapi dia sekarang sudah di surga. Dan apa yang diseru-serukan kepada Yohanes sudah terjadi. Hari ini, saudara, sebelum saya masuk ke itu, berseru-seru ini maksudnya apa? Next, jadi cepat kita lagi. Ya, the voice of him that cried dalam bahasa Inggris King James-nya. The voice of him that cried. Cry itu apa sih? Bahasa Inggris kuno untuk kata cry atau menangis. Next, dengan cepat. Ya, menangis itu artinya yang dimaksud di sini itu bukan berseru-seru, bertobatlah, bukan itu. Cry di sini artinya kesungguhan. Ya. Sudahkah kita sungguh-sungguh menangisi itu aja? Kalau saudara pelayanannya ya cukup di gereja, naikkan statusnya. Bukan cuma di gereja, Anda harus berdampak di luar sana. Kalau hari ini Anda sudah berdampak dalam rumah tangga, mari orang di luar sana masih perlu kita. Ini bicara tentang kesungguhan, bukan cuma berseru-berseru. Banyak orang melayani, yang penting kelihatan. Enggak, saudara. Cry, ada suatu tangisan yang dari dalam. Saya percaya kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hati kita akan sama seperti hati Tuhan. Amin. Dia tinggalkan surga hanya untuk supaya melihat Yuda masuk gereja. Dia tinggalkan surga supaya dia lihat Ibu Minjen ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggalkan surga supaya Pak Doni itu bisa masuk akan bersama-sama dengan Yesus. Mari saudara, melayani Tuhan itu perlu kesungguhan hati. Mungkin pada saat Anda menangis orang bilang kamu cengeng, it's okay. Setiap air mata kita Tuhan tampung. Nah, apalagi waktu kata kita menangis berteriak untuk supaya orang lain mengenal Allah, itu air mata yang akan ditampung dan akan dijawab Tuhan pada waktunya. Amin, saudara. Ya, mari semangat. 2025 ini baru minggu pertama Anda jalani. Masih ada 51 minggu ya kalau nggak salah. Mari kita terus mempersiapkan diri. Kita nggak pernah tahu kapan Yesus datang kedua kali. Kita katakan bahwa dia datang seperti pencuri. Tapi kalau kita mempersiapkan diri, anytime datang, Anda sudah siap, ya. Bedanya pencuri dunia sama Yesus datang. Pencuri dunia ada kehilangan banyak hal secara dunia. Tapi kalau Allah, Yesus yang datang sebagai pencuri dan Anda kedapatan tidak dalam persiapan,
kehidupan kekekalanmu tidak akan Anda alami. Karena engkau kehilangan segala sesuatu. Sebelum kita memasuki tahun ini lebih lanjut, mari belajar berdoa seperti yang saya suka sampaikan kepada saudara. Saya belajar dari Pak Roni yang mengatakan kalau berdoa minta Roh Kudus selaraskan pikiran, perasaan dan kehendak kita supaya selaras dengan Kristus, supaya selaras. Cara kita berpikir biar selaras dengan cara Yesus berpikir. Perasaan kita sama seperti Yesus yang Yesus rasakan. Mungkin belum sempurna, at least saudara mencoba terus minta kekuatan daripada Tuhan untuk supaya kita bisa berdampak. Amin saudara. Amin saudara. Bilang kiri kanan, persiapkan dirimu. Ya, mari kita berdoa dan saya minta musisi silakan lagi. Silakan pimpin. Kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan Anda ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum bersama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan untuk darah-Mu dan tubuh-Mu yang sudah Engkau pecah-pecahkan dan curahkan bagi kami ya Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.